Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari materi tentang pengurusan jenazah. Semoga anak-anak semuanya masih dalam keadaan sehat, terus bersemangat untuk mencari ilmu dan menambah pengetahuan tentang pengurusan jenazah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita kepada materi pengurusan jenazah, mari kita bersama-sama dulu mencermati dan memperhatikan ayat berikut. Dalam surah Al-Imran ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Anak-anakku yang Ibu Guru banggakan, pada ayat yang sudah kita perdengarkan tadi, ada beberapa kandungan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Yang kedua, setiap makhluk Allah, baik hewan, tanaman, bahkan kita, semua manusia ini akan mati. Setiap manusia yang banyak amalannya, amalan baiknya, maka akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Sebaliknya, setiap manusia yang kurang amal baiknya, maka neraka tempatlah berpulang. Dan yang keempat, dari surah Al-Imran ayat 155 itu dapat kita simpulkan bahwa akhirat adalah tempat yang kekal, sedangkan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Anak-anakku sekalian yang Ibu Guru hormati, Ibu Guru banggakan, baiklah. Nah, setiap manusia itu akan mati. Kita sudah tahu tadi, dan oleh karenanya dalam Islam itu ada beberapa kewajiban muslim yang hidup terhadap muslim yang mati. Apa saja itu? Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat, menguburkan. Mari kita bersama-sama mempelajari satu persatu syarat yang 4 tadi sesuai dengan syarat, rukun, dan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah hal-hal terlebih dahulu yang perlu kita perhatikan selain kewajiban yang 4 tadi. Yang pertama, apabila kita menemukan atau menyaksikan saudara kita menghadapi sakaratul maut, maka berikut hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, contoh nih misalnya ya, anak-anak di rumah, kemudian ada saudara ataupun nenek, kakek ataupun tetangga yang kemudian sakaratul maut, dan kita berada di dekatnya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, maka jenazah tersebut mengikuti arahnya. Adalah misalnya contoh mayat yang kemudian masih sedikit terbuka matanya atau mulutnya sedikit menganga, maka segera kita rapatkan, segera kita katupkan. Kemudian yang kedua, melenturkan persediaannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian yang dipakai dan perhiasan yang dipakai, serta diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, yaitu membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Selanjutnya yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah yang 4 tadi, dari memandikan, mengkafani, mensolati hingga menguburkan. Dan yang terakhir dan tidak boleh kita lupakan, yaitu membayarkan hutang-hutangnya. Anak-anakku sekalian yang budiman, nah marilah kita
mempelajari step yang pertama, yaitu memandikan. Memandikan, yang pertama, syarat yang harus diperhatikan yaitu syarat jenazah yang dimandikan. Syarat jenazah yang dimandikan yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi, apabila tidak beragama Islam, maka tidak masuk di syarat tersebut. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Nah, hal ini terjadi apabila jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan atau laka lantas. Ada yang hanya kita dapati sebagian tubuhnya. Nah, apabila ada luka, maka kita membersihkannya terlebih dahulu jika memungkinkan. Nah, apabila tidak memungkinkan, maka kita biarkan saja. Yang keempat, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa di sini ada syarat bukan mati syahid? Karena pada zaman Nabi dulu, seluruh syuhada itu tidak usah dimandikan karena darah mereka menjadi saksi bahwa mereka waktu hidupnya membela agama Allah. Nah, makanya kemudian di sini syarat jenazah yang ketiga itu bukan karena mati syahid. Nah, sedangkan syarat orang yang memandikan jenazah yaitu yang pertama, dia muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan solih. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Nah, anak-anakku sekalian, ini perlu diperhatikan untuk yang nomor 4. Kenapa di sini ada ketentuan dapat menjaga aib jenazah? Karena tidak jarang ketika seorang meninggal dunia itu masih sering dibicarakan oleh orang yang hidup aib-aibnya, padahal itu dilarang oleh agama. Makanya disyaratkan di sini orang yang memandikan jenazah dapat menyimpan segala aib yang ada di jenazah. Misal contoh si jenazah tubuhnya ada terdapat luka yang bau atau seperti apa, itu dapat disembunyikan. Nah, yang kelima yaitu jenis kelamin sama. Contoh, jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan pun dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Nah, contoh misalnya seorang ayah meninggal, maka anaknya, istrinya boleh memandikan. Atau ketika anak dan istri tidak bisa melakukannya, maka dilakukan oleh laki-laki muslim yang terpercaya, amanah, dan dapat menjaga aib sang jenazah. Selanjutnya, yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Yang selanjutnya, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Makanya tidak jarang di setiap daerah itu ketika ada orang yang memandikan jenazah itu ditutup dengan kain. Gunanya apa? Agar si jenazah auratnya tidak terlihat oleh orang banyak. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Dan air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci. Dan disunahkan pula mencampurnya dengan bidara atau sidir atau larutan kapur barus. Gunanya apa? Agar si mayit tersebut jasadnya harum, sehingga nanti ketika dikuburkan tidak mudah tercium oleh hewan buas. Nah, yang selanjutnya yaitu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Nah, disunahkan dalam Islam dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. Nah, tindakan selanjutnya yaitu membersihkan gigi-giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Kemudian selanjutnya membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu silakan diangkat sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalam perut itu keluar seluruhnya. Selanjutnya, tindakan yang perlu kita lakukan dalam tata cara memandikan jenazah yaitu mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk
akan melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman tadi. Nah, anak-anakku yang Ibu Guru banggakan, step yang selanjutnya atau tata cara yang selanjutnya yaitu mengkafani. Sebelum kita mengkafani mayit, ada beberapa hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan yang digunakan, hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Nah, apabila si jenazah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka bolehlah kemudian kain ihramnya itu digunakan sebagai ganti kain kafan. Selanjutnya, kain kafan hendaknya berwarna putih. Maka dianjurkan, disunahkan menggunakan warna putih, tidak menggunakan warna yang lain. Kemudian yang selanjutnya, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan yaitu 5 lapis. Nah, hal ini bersumber dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan surban atau tutup kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, hendaknya kain kafan itu diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Dan kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah, ya. Begitu. Nah, selanjutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Jadi, kain kafan itu dibelinya menggunakan uang yang halal atau cara yang halal, diperolehnya dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah atau ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu di daerah tersebut atau di tempat orang tersebut meninggal. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak pula terlalu murah. Nah, selanjutnya yaitu cara-caranya atau tata cara mengkafani. Nah, karena tadi sudah dibedakan antara jenazah laki-laki dan perempuan dari jumlah kain kafan yang harus disiapkan, maka begitu pula dengan tata caranya. Nah, kita awali dengan tata cara jenazah laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama, kita bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai dan yang paling bawah lebih besar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Selanjutnya, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Selanjutnya, kita harus menutup lubang-lubang, termasuk di dalamnya lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkanlah kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut, tidak boleh kasar ataupun tidak boleh terburu-buru. Nah, setelah semuanya tertutup, maka ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. Boleh 3 atau 5 ikatan. Yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas jika tidak ada kain kafannya. Nah, kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana jika yang wafat adalah seorang perempuan? Maka tata cara mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut. Yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup seperti yang kita lakukan tadi pada waktu jenazah laki-laki. Selanjutnya juga sama, menutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, baik lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul maupun dubur. Selanjutnya, menutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Nah, ini disebutnya dengan pakaian sarung. Selanjutnya ada juga namanya baju kurung. Setelah itu kita rapikan rambutnya, lalu menjulurkan ke belakang.
Setelah itu pakaikanlah kerudung. Nah, selanjutnya membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Setelah itu diikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Boleh 3 atau 5. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, kewajiban muslim yang ketiga setelah kita memandikan dan mengkafani jenazah, maka yaitu mensolati. Mensolati ini juga merupakan kewajiban seorang muslim yang hidup kepada muslim yang mati. Yang pertama, pihak yang paling utama menyolatkan jenazah, yaitu orang yang diwasiatkan oleh jenazah dengan syarat tidak fasik dan tidak ahli bid'ah. Kemudian, ulama atau pemimpin termuka di tempat tinggal sang jenazah. Selanjutnya orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas, kakeknya, di atasnya kakek itu apa ya? Itu. Selanjutnya anak-anaknya si jenazah, anaknya, cucunya, cicitnya. Kemudian keluarga terdekat, ponaannya, kemudian boleh besannya atau menantunya, mertuanya, dan selanjutnya yaitu kaum muslim seluruhnya. Nah, dalam mensolati jenazah ada beberapa syarat, sunnah, dan rukunnya. Yang pertama yaitu syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, kemudian menutupi aurat dan menghadap kiblat. Jika jenazah laki-laki, nah ini yang perlu diperhatikan ya anak-anakku sekalian, posisi imam itu berbeda dengan ketika jenazah perempuan. Ketika jenazah laki-laki, maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepala si jenazah. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, maka posisi imam berdiri sejajar dengan perut si jenazah. Kemudian jenazah diletakkan di arah kiblat. Orang yang menyolatkan, artinya di depan kita yang mau menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat ghaib. Nah, ketika sholat di atas kubur atau sholat ghaib, maka jenazah tidak perlu diarahkan atau diletakkan di depan orang yang akan menyolatkan. Selanjutnya, kesunahan sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Karena ada 4 takbir, maka 4 kali mengangkat tangan. Yang kedua, merendahkan suara bacaan atau sir, seperti ketika kita melaksanakan sholat duhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awud terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau banyak makmumnya, minimal 3 shaf. Nah, jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Contoh misalnya jamaahnya hanya 15, maka shaf pertama diisi oleh 5 orang, shaf kedua diisi lagi oleh 5 orang, dan shaf ketiga juga diisi oleh 5 orang. Begitu. Sedangkan rukunnya, yang pertama kita membaca niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzurnya. Yang ketiga, melakukan 4 takbir. Tidak ada ruku dan sujud ya. Nah, takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi, sebagaimana sholawat yang kita baca ketika kita tahiyat akhir. Kemudian membaca doa untuk jenazah. Selanjutnya, salam setelah takbir keempat. Takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan untuk semua yang hadir, kemudian salam. Nah, selanjutnya yaitu tata cara mensolati jenazah. Yang pertama yaitu berniat dalam hati. Selanjutnya takbir, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi. Kemudian takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga berdoa kepada jenazah, takbir keempat diiringi dengan doa, dan salam. Nah, selanjutnya yang terakhir, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang meninggal yaitu menguburkan. Ada beberapa kesunahan dalam menguburkan. Yang pertama, kita diwajibkan menyegerakan atau mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di liang lahat. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Yang keempat yaitu lubang kubur
yang dilengkapi oleh liang lahat. Karena nanti ketika dimasukkan ke liang kubur itu, si jenazah akan dimasukkan lagi ke liang lahat dan dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Selanjutnya, tata cara menguburkan. Nah, kita mulai dari waktunya terlebih dahulu. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi baru kita berangkat menguburkan jenazah, atau matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, saat waktu duhur tiba, kalau bisa kita hindari juga. Yang ketiga, saat condong ke bawah atau saat matahari hampir terbenam, hingga terbenam sempurna, itu juga tidak dianjurkan untuk menguburkan jenazah. Yang kedua yaitu urutan dan tahapannya. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan ke dalam kubur, lakukan secara perlahan. Kemudian yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu, lalu dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat yang lain juga dilepas. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran atau tuntunan Rasulullah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, itu juga dibaca. Anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa rangkaian pengurusan jenazah dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Selamat belajar, terus semangat, dan terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.